Selamat hari Minggu adik-adik. Halo. Selamat Halo. hari Minggu. Selamat Jumpa hari lagi Minggu. dengan Kakak Horam Samuel. Gimana kabarnya adik-adik? Baik, Luar biasa. Kak. Sehat, Luar Kak. biasa. Iya. Nah, pagi hari ini kita mau beribadah ya adik-adik. Pastinya Siap. sudah di depan laptop, TV, handphone ya. Kiranya wifi-nya bagus ya. Biar kita bisa bergerak-bergerak, bernyanyi, dan bergembira. Kita mau nyanyi yuk adik-adik. Berdiri Ayo yuk. berdiri semua yuk. Ayo berdiri. Kita mau nyanyi goyang-goyang. Siapkan tangannya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan Loncat. sama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Loncat adik-adik. Bersama-sama. Badan. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Loncat adik-adik. Bersama-sama. Kepala. Paku ke depan, paku ke belakang, paku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Loncat. Bersama-sama. Pinggangku. Pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Loncat adik-adik. Bersama-sama. Sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama. Hore. Hore. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau mau berdoa dulu ya adik-adik semua ya. Ayo kita mana tangannya? Tanganku ada dua, lima jarinya. Kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa bangun pagi, bisa beribadah saat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah sukacita kami penuh saat kami mengikuti ibadah online kami ya Tuhan. Berkatilah Kak Dewi yang akan bercerita firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesai. Terima kasih ya Bapak, begitu juga dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Biarlah mereka pun penuh sukacita mengikuti ibadah online kami ya Tuhan. Terlebih dahulu ampuni dosa kami agar kami layak menerima berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Sondang. Nah, adik-adik sekarang kita mau baca Alkitab. Mama Papa boleh bantu adik-adik ambil Alkitabnya.
Kita mau baca ayat dari Markus 1 ayat 1 sampai 5. Kak Dewi mau minta tolong sama Kak Frita dan Kak Yanti ya untuk baca Alkitabnya. Ya, Kak. Markus 1 ayat 1 sampai 5. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ayat 4, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat 5, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar firman-Nya, dan kan ku turut segala perintahnya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Iya, makasih Kak Frita dan Kak Yanti. Nah, adik-adik, hari ini Kak Dewi mau cerita dari Markus 1 ayat 1 sampai 5. Nah, adik-adik, tentang bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Hari ini Minggu Advent keberapa adik-adik? Iya benar, Minggu Advent kedua. Sudah memasuki Minggu Advent kedua. Nah, Minggu Advent kedua ini bercerita tentang bertobat dan persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Nah, adik-adik, kita udah hampir 2 tahun ya, udah hidup bersama, bukan hidup bersama, maksudnya kita sudah bersama dengan virus corona. Bener ya? Hampir 2 tahun ya, udah 2 tahun lewat kali ya. Nah, jadi kebiasaan kita yang sebelum ada virus corona itu pasti berubah pasti. Pastinya berubah ya. Kebiasaan dulu sama kebiasaan sekarang itu pasti berubah. Nah, kita mau lihat contohnya dalam para pekerja di gereja. Dengan kebiasaan baru, pelayan di gereja biasanya untuk menyambut para jemaat, kira-kira ngapain dulu ya biasanya sebelum masuk gereja? Pasti cek Suhu, Kak. Iya, benar. Cek suhu dulu. Cuci tangan dulu, Kak. ya kan? Nah, itu para pekerja pelayan Tuhan, sintua di kita, pasti menyampaikan dengan ramah kepada jemaat, kepada semua jemaat yang datang ke gereja pasti menyampaikan hal tersebut. Jangan lupa cuci tangan, Inang, Amang, adik-adik, misalnya gitu ya. Terus mereka menemani jemaat untuk sampai ke tempat duduk, di mana jaraknya pun sudah diatur. Iya, diatur dan ditentukan. Itu menunjukkan apa? Keramah-tamahan pekerja gereja kepada jemaat. Iya. Nah, di situ tuh sudah ditunjukkan. Nah, begitu juga dengan Yohanes Pembaptis di ayat cerita kita ini. Yohanes Pembaptis di sini adalah sebagai utusan, messenger yang melakukan ragam persiapan dalam menyambut Tuhan Juru Selamat kita. Nah, tadi yang di Kak Frita yang baca, tadi di Markus ayat 1 sampai 5, di ayat 3, di situ ada 3 poin yang Tuhan sampaikan.
Yang pertama, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Yang kedua, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Yang ketiga, luruskanlah jalan baginya. Iya, benar. Nah, di situ firman Tuhan itu mengingatkan kita ada 3 poin adik-adik. Di dalam 3 poin itu, yang pertama tadi ada suara orang-orang berseru di padang gurun. Itu maksudnya berseru itu apa? Mengingatkan kita adik-adik agar mengarahkan pandangan dan mendengarkan ini telinga kita untuk mendengarkan suara dia. Itu maksudnya tadi dibilang suara orang yang berseru-seru. Nah, itu diingatkan lagi untuk kita mendengarkan sabda Tuhan, mengingatkan firman Tuhan. Jadi kita harus berjalan di jalan Tuhan. Nah, kita diingatkan di situ. Nah, yang kedua, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Di situ maksudnya apa? Nah, kita harus mempersiapkan jalan itu berarti sikap dan pola hidup kita tuh harus benar di hadapan Tuhan. Nah, sikap kita bagaimana? Nah, di situ Yohanes Pembaptis kan mempersiapkan siapa murid-muridnya. Nah, jadi kita juga mama, papa, guru sekolah minggu mempersiapkan adik-adik. Bagaimana supaya adik-adik hidup lebih baik lagi. Nah, itu maksudnya di sini. Dan yang ketiga, ada lagi yang ketiga, luruskanlah jalan baginya. Luruskanlah jalan baginya. Di sini nih maksudnya apa? Kita harus memberitakan firman Tuhan, menginjili, menceritakan kebaikan Tuhan. Menceritakan semua segala kebaikan yang kita telah terima. Kebaikan-kebaikan yang setelah kita terima tuh apa? Coba Kakak Dewi mau tahu nih, adik-adik kebaikan apa yang Tuhan telah berikan kepada adik-adik? Atau kakak-kakak deh, Kak Dewi mau dengar siapa nih kebaikan apa? Siapa yang bisa jawab? Kesehatan, Kak. Iya, benar, kesehatan. Kita sehat ya, bisa berkumpul bersama ibadah. Itu suatu kebaikan dari Tuhan. Tuhan. Apalagi nih kebaikan Tuhan yang kakak rasakan? Dikasih nafas kehidupan, Kak. Iya, masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi kebaikan-kebaikan. Kemudahan Banyak kita banget. bekerja, ya kan? Kemudahan adik-adik dapat minum susu dengan baik, makanan yang sehat, makanan bergizi, ya kan? Itu melalui papa mama yang bekerja keras yang Tuhan telah berikan kepada papa mama. Ya, jadi kebaikan-kebaikan itu tuh yang harus kita syukuri, kita terima, dan kita tuh juga harus berkelakuan juga baik ya. Contohnya adik-adik, kelakuan adik-adik supaya semakin baik. Menyambut Advent keempat ini kita harus menyambut Tuhan sebagai juru selamat. Kita harus berbuat baik. Contohnya apa ya adik-adik? Adik-adik nggak nangis kalau mama suruh makan, benar nggak? Nggak mau. Jangan. Kalau disuruh makan harus mau Makan. biar sehat. Biar sehat. Ya. Terus apa lagi Kak? Dibuka mulutnya kalau lagi makan. Iya, jangan ditutup ya Kak ya. Yang besar. Gimana Kak? Yang besar gimana? Besar. Iya, benar. Nah, sama halnya kalau bermain juga. Kalau si kakaan harus ngalah sama adiknya. Misalnya mainannya cuma 1. Terus adiknya mau main, nggak apa-apa. Kasih Gantian. kesempatan sama adiknya dulu, nanti gantian ya. Jadi, jadi kita tuh harus bisa berbuat baik kepada semua orang. Adik-adik walaupun kecil, tapi adik-adik bisa nanti berbuat baik. Sama, jangan lupa, berbuat baik itu misalnya gini, kita juga mama papa pastinya jangan lupa juga untuk bawa adik-adik datang ke sekolah minggu, ke gereja. Nanti kalau udah reda paling nanti kita akan coba gereja kali ya, udah kangen pastinya. Kakak kangen nggak sih? Kangen dong.
Kangen banget ya kita kumpul bersama, memuji sampai loncat-loncat gitu ya. Iya, udah lama nggak Udah lama. ketemu adik-adik. Iya, udah pindah aja nanti tiba-tiba ke Horong Joshua. Iya, tiba-tiba banyak yang baru. Iya, pengen ketemu deh rasanya. Dan jangan lupa berdoa juga adik-adik. Dalam segala hal adik-adik juga harus berdoa, ya. Oke. Nah, jadi intinya kita harus adik-adik menjadi utusan Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangannya melalui tindakan yang nyata, yaitu perubahan sikap hidup kita semakin baik. Oke, adik-adik. Terima kasih. Amin. Selanjutnya, jangan lupa kita mau mengumpulkan persembahan. Boleh nanti adik-adik atau papa mama dibantu papa mama untuk mengirimkan ke link di bawah ini ya. Tinggal ditransfer. Oke. Kak Maria, sebelum kita tutup, Kak Maria ada pengumuman nggak? Karena minggu depan kita ini ya Kak ya, udah Natal ya. Silakan Kak Maria. Perayaan Natal. Nah, adik-adik, untuk minggu depan itu kita akan merayakan Natal pada hari Sabtu tanggal 11 Desember. Ya, jangan salah. Nanti pikirnya hari Minggu lagi. Hari Sabtu tanggal 11 Desember jam 9.30 sampai dengan selesai, tapi live streaming. Ya. Adik-adik gak perlu ke gereja untuk ikut ibadah, tapi live streaming. Nah, jam 9.30 sudah mandi, sudah berpakaian yang rapi, baju Natal ya, kalau ada. Iya dong, yang rapi, baju gereja, Kak. Baju gereja. Nah, untuk ikut ibadah live streaming, nanti untuk linknya ada di, kakak akan share di grup. Lalu, untuk jangan khawatir adik-adik, kalau hari Natal itu pasti kan dapat nunggu-nunggunya goodie bag ya. Ya enggak? Iya dong. Goodie bag ya. Nah, untuk goodie bag adik-adik boleh ambil di gereja. Nanti untuk jamnya dibagi. Horong Samuel jam berapa, Horong Joshua jam berapa. Nah, untuk pembagian itu adik-adik harus ikut ibadahnya. Supaya nggak salah jamnya ya. Oke? Jadi harus pakai masker ya, Kak. Iya. Ya. Kalau nggak ikut ibadah nggak tahu jam berapa nanti mau ngambil goodie bag. Oke? Iya. Pakai masker ya. ya. Iya, jangan lupa pakai lupa masker. Baju yang rapi. Masker, pakaiannya pakaian gereja. Baju cakep ya, Kak. Iya, baju Natal. Karena nanti ada foto booth ya, Kak. Nah, nanti Bisa berfoto ya, Kak. selain pembagian goodie bag, kita ada foto booth. Bisa adik-adik bisa berfoto di foto booth. Suasananya suasana Natal. Bisa nanti adik-adik bisa share nanti di sosial media. Oke, adik-adik. Bagus. Bajunya yang bagus ya. Pakai masker. Oh, sama nanti yang penampilan horong yang udah kirim video ada di ibadah live streaming. Ada. Mukanya ada. Keren. Pasti kelihatan semua ya, Kak. Semua kelihatan. Oke. Semua kelihatan. Cantik-cantik. Sampai ketemu ya nanti Natal. Siap-siap. Jangan lupa tanggal 11 adik-adik jam 9.30. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Oke. Kita sudah selesai adik-adik. Kita mau nyanyi ya. Yesus sayang padaku. Makasih ya Kak Maria informasinya. Berdiri sayang adik-adik. Hop, 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 hop. Semangat. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong.
Oke, Kak Maria, boleh dibantu tutup dalam doa. Oke, angkat tangannya. Tangannya mana? Tanganku ada dua, 5 jarinya. Kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas minggu yang indah ini ya Tuhan. Kami dapat mendengar firman-Mu tentang kami harus bertobat ya Tuhan, untuk mempersiapkan kedatangan-Mu untuk yang kedua kalinya. Mempersiapkan jalan yang lurus, yang indah ya Tuhan, sehingga Engkau dapat datang ke dunia ini untuk kedua kalinya. Melalui perbuatan kami, melalui sikap kami ya Tuhan, yang penuh cinta kasih, saling menyayangi, saling untuk orang tua kami, papa mama, adik kami, dan juga ya Tuhan, kami akan berusaha lagi ya Tuhan untuk mempersiapkan diri kami untuk rajin berdoa dan juga rajin mendengarkan firman-Mu, rajin beribadah ya Tuhan, dan juga untuk memuji-muji nama-Mu dengan memuliakan, dengan menyanyikan lagu-lagu pujian ya Tuhan sepanjang hidup kami untuk kedatangan-Mu kedua kalinya. Terima kasih ya Tuhan, dan juga berkati persembahan yang kami berikan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat Engkau pakai untuk memuliakan kerajaan-Mu dan untuk dipakai juga untuk orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Kebaktian selesai, ibadah di rumah. Bye-bye, bye-bye. Sampai minggu depan. Kebaktian selesai, ibadah di rumah. Bye-bye, bye-bye. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Dah. Ketemu lagi di Natal. Selamat hari Minggu semuanya.